saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HPI Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terus terang kayak Gus Fuad Pleret Bantul jadi korban pemukulan oknum Ormas FPI. Ulah Ormas Bibip emang anarkis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Orang ini yang si bernama Haris ini dari FPI ada membawa satu nama Habib siapa? Yang saya mungkin nggak kenal lah, katanya ketua FPI Jogja. Duduk berhadapan diterima oleh Gus Fuad dengan baik-baik. Bisa aja Gus Fuad nih menolak dia. Baru mengkritik saja sudah seperti itu. Mereka yang menjadi penyembah itu. Mengkritik harusnya dilawan kritik, harusnya tabayun. Tetapi mereka mendatangi pondok pesantren di depan kiai, bereksekusi, mau mukulin. Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum salah satu ormas pada Senin 20 Maret 2023. Kedatangan rombongan ormas yang diduga dari FPI itu untuk tabayun atau klarifikasi soal pernyataan Gus Fuad Pleret yang disebut melarang Habib dakwah di Indonesia. Namun belum sampai memberikan penjelasan, salah satu oknum ormas berdiri dan melakukan pemukulan atau menempeleng Gus Fuad. Dalam video yang beredar di media sosial, suasana ricuh karena oknum tersebut bangun dari posisinya duduk di lantai dan menghampiri Gus Fuad. Salah satu asisten dari pondok pesantren memberikan penjelasan kronologi penganiayaan itu. Kejadiannya, FPI, Ketua Rabitoh Jogja, Habib siapa lupa, sama Ketua PPP Jogja datang ke pondok mau tabayun tentang Habib dilarang dakwah di Indonesia, tuturnya. Belum selesai ngomong langsung mukul kiai. Melemparin apa? Langsung menempeleng kiai, kata asisten tersebut yang dihubungi kanal YouTube KBN Nusantara. Namun pemukulan tersebut tidak sampai berkelanjutan karena sudah diamankan oleh beberapa petugas pondok. Dalam akun Instagram resmi Gus Fuad, dia memposting oknum yang mengaku-ngaku dirinya. Akun palsu tersebut menamakan Gus Fuad. Sebelumnya potongan ceramah Gus Fuad viral di media sosial dan mengguncang perguncingan. Dalam potongan pernyataan yang viral, Gus Fuad Pleret menyampaikan, kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia, karena ngerusak itu kebanyakan itu. 100 Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 atau 3, yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja, bikin ngancem-ngancem, nakut-nakutin pribumi. Namun Gus Fuad menjelaskan bahwa konteks dari ceramah yang dia sampaikan jadi kabur lantaran pengunggah hanya menampilkan potongan ceramah yang ada masyarakat jadi terpancing karena mengira Gus Fuad benar-benar menyarankan para habaib untuk tidak ceramah di Indonesia. Gus Fuad menegaskan, habaib yang dimaksud adalah oknum yang dalam menyampaikan dakwahnya tidak menimbulkan kesejukan. Jika diperhatikan, oknum habaib yang dimaksud oleh Gus Fuad tersebut kemungkinan adalah Habib Rizik dan Habib Bahar. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Rizik Syihab adalah seorang Habib. Mulai enggannya masyarakat untuk menyematkan gelar Habib padanya secara langsung atau tidak langsung mungkin diakibatkan perbuatan Rizik Syihab yang tidak mencerminkan seorang Habib. Seorang Habib identik dengan sifat-sifat mulia layaknya Nabi Muhammad SAW. Seorang Habib identik dengan sifat pemaaf, pemurah, penyayang, toleran, mendamaikan, bukan menghasut dan membuat suasana semakin ricuh. Seorang Habib juga identik dengan kehalusan tutur katanya. Beberapa tindakan Rizik Syihab dinilai sebagian masyarakat kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Rizik Syihab adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilaku beliau, masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Rizik Syihab dari dulu hingga sekarang. Tindakannya yang cenderung anarkis menjadi teror bagi masyarakat, terutama umat non-muslim. Pemerintah pun seolah tidak berkutik menghadapi Rizik Syihab dan FPI. Ceramah-ceramah Rizik Syihab cenderung kasar dan menebar kebencian. Tidak sedikit ceramah Rizik Syihab yang membuat sebagian masyarakat sakit hati. Rizik Syihab dan FPI merasa sebagai kelompok yang tidak tersentuh hukum. Siapapun tidak luput dari hujatan-hujatan FPI.
Semua elemen yang ada di negara Indonesia seolah-olah harus mematuhi apa keinginan Rizik Syihab dan FPI. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Lembaga pendidikan, lembaga-lembaga rumah-rumah ibadah khususnya tidak digunakan untuk politik praktis. Ramadan penuh kemenangan, Imam Masjid Istiqlal trauma ditipu Anies, sindir abut gunakan politik saat di masjid. Heru Budi Hartono pun dukung, say no to politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yaitu memanfaatkan jamaah untuk sahwat politik kebencian. Bagaimana kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta? Alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama di Jakarta. Kami bersilaturahmi ke Imam Besar Istiqlal. Tidak ada hal lain kecuali kami ingin meningkatkan sinergi, kata penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta. Sinergi lainnya, lanjut Heru Budi, Pemprov DKI memberikan dukungan dengan menambah petugas kebersihan untuk membantu menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan sekitar Masjid Istiqlal, seperti trotoar atau jalur pedestrian di sekitarnya. Pemprov DKI juga akan bersinergi dan mendukung kegiatan pembangunan tambahan di Masjid Istiqlal. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan PUPR untuk sedikit perbaikan di Monas dan bisa disinergikan dengan Istiqlal. Dalam kesempatan itu, Heru meninjau area masjid dan hasil penataan atau revitalisasi Masjid Istiqlal. Heru juga mengapresiasi Masjid Istiqlal karena menjadi masjid pertama di dunia yang memperoleh penghargaan atau sertifikat Final Excellence in Design for Greater Efficiencies dari International Finance Corporation sebagai bangunan ramah lingkungan. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyambut baik upaya peningkatan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya pun menegaskan akan terus menggalang kerukunan lintas agama dan juga mendukung berbagai program maupun kebijakan Pemprov DKI Jakarta, kecuali kegiatan politik. Dalam kunjungan itu, Heru Budi Hartono didampingi penjabat Sekda DKI Uus Kuswanto, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual atau Dikmental Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini. Sementara itu, pengurus Masjid Istiqlal diantaranya Kepala Sekretaris Istiqlal Mubarak, Kepala Bidang Riayah Istiqlal Said Saile, Kepala Bidang Peribadatan Istiqlal Bukhari Al-Katiri, hingga Kepala Bidang Diklat Istiqlal serta Farid Senong. Apa yang dilakukan oleh PJ Heru dalam membangun sinergitas dengan pihak Masjid Istiqlal memang perlu diapresiasi. Terlebih, Imam Besar Masjid Istiqlal mempersilahkan dan mendukung kegiatan Pemprov DKI yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal selain kegiatan politik. Tentu saja ini merupakan kolaborasi yang perlu diapresiasi dan juga sindiran telak bagi Anies Baswedan. Karena selama dia menjadi Gubernur DKI Jakarta entah sudah berapa lama, entah sudah berapa tempat ibadah yang ia gunakan untuk kegiatan politik. Seperti halnya pada acara Tabligh Akbar dan peringatan 117 tahun Organisasi Syarikat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 9 Oktober lalu, sebelum Anies lengser dari kursi gubernur. Ia pun diteriaki presiden, mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak bersorai-sorai, menggemakan seruan tersebut tepat sebelum sang gubernur memberikan sambutan. Anies kemudian merespon dukungan dirinya maju dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 tersebut. Ia mengatakan bakal menjalani satu persatu kegiatan menjelang berakhirnya masa baktinya pada 16 Oktober. Dalam acara itu, Anies berujar bahwa ia akan memasuki babak akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober. Ia pun menyatakan pamit bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. Ia juga meminta doa untuk menuntaskan tugas apabila diberi amanat-amanat yang lain.
Dia lalu meminta maaf jika banyak melakukan kesalahan selama memimpin Jakarta. Gimana? Politis sekali, bukan? Anies seolah-olah mendapat dukungan dari rakyat. Rakyat merasa simpati jika dia lengser. Anies merasa dukungan rakyat begitu besar. Makanya dia memanfaatkan masjid untuk kegiatan politis. Nampaknya memang Anies tidak akan bisa terlepas dari gelar Bapak Politik Identitas. Dan sindiran yang diungkapkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal merupakan sindiran telak juga bagi Anies yang selalu menggunakan politik identitas dimanapun ia berada. Jadi, sinergi yang dibangun PJ Heru Budi dengan pihak Masjid Istiqlal merupakan babak baru bagi kemajuan DKI Jakarta yang terdidik, aman, dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda?